Bab 051. Ketika Zahwa dan Bella mendekat, kaca mobil nampak turun. Langsung masuk saja, bawa juga temanmu. Hah. Zahwa dan Bella kompak menyahut bingung. Masuk dulu saja. Zahwa dan Bella saling pandang, namun karena Wirya yang nampak serius sekali, mereka memilih menurut dengan pertanyaan besar di dalam kepala. Karena tidak enak dengan Bella, Zahwa memilih duduk di belakang dengan sahabatnya itu, menatap bertanya-tanya Wirya yang entah kenapa terlihat aneh di matanya. Sepanjang jalan, Zahwa dan Bella hanya saling diam. Menjadi tidak berani bersuara karena aura mencekam yang ada di sekitar Wirya. Tapi kemudian, ketika mobil melaju menuju jalan tol lalu berbelok menuju bandara, tubuh mereka berdua segera menegak. Bandara. Ini kita sebenarnya mau kemana? Zahwa memecahkan keheningan yang tadi menyelubungi mereka. Wirya melirik melalui spion lalu tersenyum samar. Keluar dulu saja. Ini saya juga ikut. Bella bertanya agak segan. Perempuan itu yang biasanya bisa bersikap berani dan belak-belakan kepada semua orang menjadi agak takut saking kuatnya aura intimidasi dari seorang Wirya. Wirya hanya mengangguk lalu bak anak ayam. Dua perempuan itu hanya menuruti langkah Wirya yang anehnya menuju ke area yang bertuliskan eksklusif di atasnya. Yang sepertinya tidak sembarang bisa dimasuki karena ada penjaga yang menghadang di depan. Sebenarnya firasat Zahwa sudah tidak enak dan sepertinya semua itu terjawab ketika dirinya melihat sebuah pesawat yang ukurannya lebih kecil dari pesawat normal biasanya. Jelas saja ini adalah sebuah jet pribadi. Kita akan pergi sekarang. Hah? Kok? Maksudnya bagaimana? Kan aku tidak membawa apa-apa, jawab Zahwa tercengang. Saya juga. Bella masih saja mencoba untuk memastikan karena saking tidak percayanya dia akan situasi ini. Wirya mengangguk, jangan pedulikan tentang pakaian atau apapun itu, kita bisa membeli saja nanti. Yang penting naik sekarang, semua sudah siap. Zahwa dan Bella masih saja terdiam, masih belum mencerna akan apa yang tiba-tiba saja terjadi ini. Ayo. Atas desakan itu, kedua perempuan itu terpaksa menurut masuk ke dalam jet pribadi itu, dan ketika masuk ke dalamnya, Bella seketika menjerit ketika menemukan sudah ada Dion yang duduk dengan tenang di dalam sana. Apa-apaan ini? Gue gak mau. Gue mau keluar, teriak Bella tiba-tiba saja terlihat marah. Gak bisa, pintu pesawat sudah ditutup. Kamu harus duduk. Dion berdiri. Dia mencoba menarik tangan Bella agar segera duduk yang Bella segera tepis tangannya dengan kasar. Gak, gue kan sudah menolak. Apa-apaan sih lo? Sungguh, kepala Zahwa rasanya makin pening karena benar-benar tidak mengerti akan situasi yang terjadi. Belum habis kebingungannya akan Wirya yang tiba-tiba saja membawanya menaiki pesawat begini, tingkah. Bella dan juga sahabat Wirya itu membuat otaknya yang tadi sudah lega karena berhasil melakukan sidang walaupun dengan tidak terlalu lancar karena pertanyaan dari dosen yang beberapanya tidak terlalu bisa dirinya jawab dengan lancar menjadi kembali kacau detik ini. Zahwa sudah ingin membuka suara untuk membantu Bella yang nampak memberontak hebat itu namun Wirya sudah menarik tangannya lalu berjalan lurus memasuki ruangan lain dan ketika pintu ditutup, adu mulut yang tadi Bella dan Dion lakukan seketika tidak lagi terdengar. Mas, jelasin, ucap Zahwa, mendesak Wirya yang menuntun tubuhnya untuk duduk. Kita akan pergi ke villa milikku yang tidak pernah diketahui siapapun selain Adrian, jawab Wirya menggenggam tangan Zahwa. Mas Wirya sebenarnya ini ada apa sih? Sudah terjadi sesuatu yang buruk ya? Lirih Zahwa menebak. Biasanya Wirya merupakan orang yang selalu bisa mengendalikan diri namun melihat bola matanya yang bergerak tidak fokus membuat Zahwa segera tahu ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Wirya menjadi terdiam sejenak, remasan yang ia berikan di tangan Zahwa makin menguat. Sebentar saja. Kita pergi dulu dari segalanya ya. Ucap Wirya teramat pelan yang membuat Zahwa tertegun, makin terpaku kepadanya. Sebentar lagi saja. Hanya untuk sementara, aku berjanji. Zahwa membisu dengan hati yang entah kenapa merasa sesak. Sampai pesawat lepas landas, keheningan masih membalut mereka. Selamat atas gelarmu, sayang. Bisikan itu menyadarkan Zahwa dari lamunan panjangnya. Hatinya menjadi tersentak, dan ketika dia menoleh senyum tulus dari seorang Wirya membuatnya lagi-lagi terpaku. Maaf tadi belum sempat mengucapkan, aku terburu-buru membawamu ke sini.
Zahwa masih terdiam, matanya mengerjap-ngerjap namun dia perlahan mengangguk. Mencoba mengendalikan diri, Zahwa mencoba untuk tersenyum juga menghalau segala pemikiran buruk yang mulai kembali menguasai kepalanya. Tadi aku diserang dosen pengujiku yang galak banget itu, nyebelin tahu beliau bisa banget memutar-mutar pertanyaan sampai aku tidak bisa lagi menjawab, keluh Zahwa memberitahu. Tidak ingin terlalu jarut akan situasi yang sekarang ia hadapi karena tidak tega melihat Wirya yang nampak jelas sekali keresahannya. Namanya juga kan sidang skripsi, kalau tidak begitu tidak bakalan seru, ucap Wirya. Sebagai hadiah, kamu mau apa? Lebih baik aku membelikan apa yang kamu mau saja daripada membeli sesuatu dengan menebak-nebak. Aku tidak pandai mengetahui apa kehendak wanita. Zahwa mendengkus pelan. Tidak ada, jawabnya kemudian, tidak mau berpikir panjang. Tidak ada yang aku mau. Asal satu beban itu saja terlewati, itu sudah bagaikan hadiah buatku. Ada satu sih sebenarnya, aku hanya ingin kita baik-baik saja. Itu yang Zahwa ucapkan di dalam hati sebab tidak mampu untuk ia suarakan apalagi di situasi yang terasa ganjil ini. Apa ada sesuatu antara Bella dan sahabat Mas Wirya itu? Kok mereka juga ikut? Aku tidak mempersalahkan. Sih, tapi kan aneh saja. Mereka kenapa? Sepertinya memang ada sesuatu. Wirya menghela napas. Dion manusia yang 11-12 kayak alien itu sedang menghadapi masalah besar makanya dia memilih ikut kabur begini. Apa itu artinya? Kita juga sedang mengalami permasalahan besar karena juga kabur. Maksudnya apa? Apa Bella tidak apa-apa? Dia akan baik-baik saja kan? Tanya Zahwa khawatir seketika. Pasti, walaupun agak sengklek sedikit, Dion itu orang yang mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Biarkan mereka menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Yang terpenting sekarang adalah kita. Walaupun masih banyak sekali pertanyaan di dalam kepala, Zahwa memilih menyetujui akan hal tersebut. Berapa lama kita pergi? Tanya Zahwa hati-hati. Just for a while, baby. Aku berjanji akan hal itu. Apa kita akan baik-baik saja? Zahwa bertanya dengan suara tercekat. Dia tahu, teramat tahu bahwa jawabannya adalah sama sekali tidak demikian namun Zahwa hanya mencoba untuk mencari kekuatan. Mencoba untuk menenangkan hatinya yang dihantui perasaan resah. Ada jeda sejenak untuk Wirya menjawab pertanyaan itu. Harus, dan pasti baik-baik saja. Percaya padaku, jawab Wirya lirih. Zahwa tak lagi bersuara bahkan hingga pesawat mendarat. Semoga saja. Hanya itu yang mampu Zahwa ucapkan di dalam hati.